sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baik, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Utama PT Transjakarta Bapak AMS Kosasi serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara pengembangan SPBG dan optimalisasi Terminal Transjakarta antara PT Jakarta Propertindo dengan PT Transjakarta pada hari ini Kamis 16 Oktober 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Gubernur KDKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, menandatangani suatu tugas mulia kalau saya katakan. Ini tersendat-sendat, dan tersendat-sendatnya itu karena koordinasi berkaitan diamanati untuk melaksanakan pembangunan pengoperasian SPBG. Pengoperasian ini akan lebih efektif lagi apabila dilakukan kerjasama dengan Transjakarta, karena kita tahu Transjakarta adalah pemakai utama daripada bahan bakar tersebut. Dengan adanya suatu konsumsi yang masif dari Transjakarta, kita harapkan ada suatu economy of scale yang baik yang mengakibatkan semua masyarakat yang ada di Jakarta ini menggunakan gas. Dan pada saat itu, insya Allah apabila Jakarta sudah memulai suatu konversi yang secara masif tersebut, akan diikuti oleh kota-kota yang lain. Hal yang lain, kita mendapat suatu amanah yang baik dari Pemda dan dari Transjakarta bahwasanya kita akan melakukan kerjasama yang lebih efektif berkaitan dengan SPBG dan aset-aset yang ada yang dimiliki oleh DKI dan Transjakarta agar penggunaannya bisa sinkron antara kebutuhan atas masyarakat DKI dan juga kebutuhan masyarakat berkaitan dengan penggunaan Transjakarta. Memberikan kesempatan kepada kami. Berterima kasih kepada para stakeholder yang memberikan dukungan, karena tanpa dukungan itu tidak mungkin proses konversi energi. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan suatu jalan yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Direktur Utama PT Transjakarta kepada Bapak ANS Kosasi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas Pak Sekda, Pak Brigadier, Muhammad Bapak dan Ibu, serta
jumlah kilometer kosong itu mengurangi pelayanan masyarakat. Maksudnya kilometer kosong apa? Sering di saat kami bertugas, bus kami harus mengisi bahan bakar gas keluar dari jalur dan kembali lagi. Dengan adanya kerjasama dengan Jakarta Propertindo, maka bus Transjakarta yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta nantinya akan berkurang jumlah kilometer kosong. Kita akan mengusahakan supaya ada SPBG pertama-tama itu di terminal, di depo-depo bus kami. Jadi pada waktu masuk setiap malam mereka bisa langsung mengisi bahan bakar gas. Sebelum keluar pada harinya mereka juga bisa mengisi bahan bakar gas sehingga tidak ada kilometer kosong di jalan. Kemudian kita akan bersama-sama mencari titik-titik strategis agar bus-bus Transjakarta bisa mengisi bahan bakar gas tanpa harus keluar dari jalur. Semakin sedikit kilometer kosong, akan semakin sedikit pula waktu yang digunakan untuk mengisi bahan bakar yang berarti hilangnya waktu untuk melayani masyarakat. Kami akan menambah bus sesuai arahan Bapak Wakil Gubernur. Dalam 2 tahun ini sekitar 800 bus, itu berarti akan dibutuhkan banyak sekali bahan bakar gas nanti. Dan akan kami harap itu bisa mendorong jumlah pemakaian konsumsi bahan bakar gas di Jakarta paling tidak. Kalau ekonomi sosial tercapai, maka penggunaannya juga bisa tercapai. Mungkin yang lebih menarik lagi juga, kami akan mengusahakan supaya terjadi sinergi yang mulus dengan adanya Jakarta Propertindo di sini sebagai BUMD juga. Salah satunya sistem autokolek, di mana setiap operator menggunakan bahan bakar gas di SPBG itu akan ditunjuk, yaitu SPBG yang dibangun di Jakarta Propertindo, bisa langsung pembayarannya nanti kami kolek di akhir bulan langsung dibayarkan kepada Jakarta Propertindo. Ini salah satu bentuk sinergi yang menurut saya sangat bagus. Terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi DKI yang hari ini. Sinergi seperti ini terus dikembangkan dan kami yakin ke depannya akan banyak lagi sinergi yang bisa kami kerjakan bersama. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saifullah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Budi dari Jakpro dan Pak Prosasi dari Transjakarta, para kepala dinas dari asosiasi dan adik-adik wartawan yang saya hormati. Saya pikir ini pekerjaan yang tidak terlalu sulit, ya. Sinergitas antara Jakpro dengan Transjakarta. Ya. Kalau beberapa hari yang lalu ada istilah kantong kiri, kantong kanan, ya. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, persoalan aset ada istilah kantong kiri, kantong kanan. Maka hari ini ada istilah kantong atas, kantong bawah. Yang atasnya bisa Jakpro, yang bawahnya bisa Transjakarta. Ya, ini tinggal disinergiskan saja, ya, untuk satu tujuan, lebih banyak lagi masyarakat pengguna kendaraan yang memakai bahan bakar gas. Ketersediaan bahan bakar gas ini secara nasional makin bagus, ya, makin memadai. Di sisi lain bahan bakar lain, premium dan sebagainya, ini ketersediaannya semakin menipis. Di samping itu ada ramah lingkungan. Ya. Tadi Kepala Dinas Industri dan Energi menyampaikan sedikit sekali, ya, bahan bakar gas kita ini yang terpakai di tahun 2014 ini. Jadi ketersediaannya masih banyak, tetapi pemakainya masih kurang. Ya. Saya berharap nanti dengan bertambahnya Transjakarta, ya, akan ada dalam waktu 2 tahun ini akan ada 800, ya, bus Transjakarta. Ya. Kemudian nanti juga aparatur Pemprov DKI Jakarta, ya, yang akan menggunakan kendaraan dari penyewa-penyewa ini. Kita harapkan penyewa-penyewa ini juga, rental-rental ini menyiapkan kendaraan
saya pikir alasan klasiknya ini adalah soal SPBG-nya. SPBG-nya kita akan melakukan terobosan. Ya. Ini sudah ada angka 20. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Ana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya para tamu undangan, para RT, RW, LMK, PKK, dan tokoh masyarakat. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta dengan segenap hadirin yang kami muliakan serta Linda, acara ini penuh rasa kekeluargaan. Betul Ya, sekali. kalau ibaratnya di Jakarta ada kata berkait. Ada kata Kalau hendak membeli kopiah, mari beli di Pasar Tambun. Acara ini kurang meriah kalau tidak nanti kita awali dengan pantun. Kalau saja kita lihat bahwasanya kalau langit berawan di waktu petang, hujan berderai di Bakahuni. Selamat bertemu di jalan selamat datang di dalam acara kita pada siang hari ini. Wow. Tepuk tangan ada Lena. Kita bertemu hadir para RT dan RW, Betul, Ustaz. ada LMK, ada Dewan Kota Kabupaten, dan juga ada PKK, Iya. serta seluruh tokoh masyarakat. Iya, betul sekali. Akan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kalau seandainya hendak menanggung tugas dipelihara di kandang besi. Tepuk tangan hadirin kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang siang hari ini bersama dengan kita. Betul, udah ramai. Dari sebelah kanan ada Kepulauan Seribu, betul? Iya. Wah, apa? Dari Kepulauan Seribu ini gagah-gagah dan cantik-cantik, ibaratnya seperti bintang film sinetron. Wah, Ya. betul. Selanjutnya apa? Dengan acara selanjutnya untuk memohon kelancaran acara kita pada hari ini dan tentunya mengharapkan doa-doa yang baik ke depannya, kita akan mengawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Sodri kepada Bapak. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja ataupun tak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami panjang umur dengan penuh sehat walafiat. Semoga petunjuk-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa melindungi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak lagi halal, senantiasa untuk berbuat baik kepadamu ya Allah. Berikanlah Indonesia dengan penuh perdamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya, ya. alhamdulillah. Bahwasanya kebersamaan kita, terjalinan silaturahim akan tetap terjalin terus sampai kapanpun. Iya, Ya. betul sekali. Dan juga termasuk juga kita mendoakan insya Allah nanti sebagaimana doa Pak Kiai tadi, insya Allah tanggal 20 nanti Bapak Gubernur akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita doakan jalan-jalan ke Jatinegara, singgah sebentar ke Jatiwaringin. Nah, Walaupun terus, nanti Bapak Gubernur sudah berada di Istana Negara, silaturahim kita tetap terjalin. Nah, seperti itu ya Bang, ya, itu harapan yang kita bersama iya, tentunya ya Bang. betul. Dan juga kita juga sangat bangga dan bahagia dan juga kita muliakan Bapak Gubernur. Karena apa?
Kalau ibarat kata pantun juga, kembang bunga di tengah kebun, mari petik barang sekuntum. Dalam menghadapi persoalan apapun, selalu dihadapi dengan penuh senyum. Penuh senyum. Nah, itu dia. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya untuk gubernur kita? Iya. Ini siang-siang dari luar mungkin udaranya panas ya. Tapi di sini harus tetap semangat ya. Iya betul. Tapi tadi kita sapa hanya Bapak Gubernur, hadir juga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Iya, Bapak, kita banggakan juga Bapak Wakil Gubernur. Saya juga jadi ingat juga dengan satu pantun. Ingat kalau apa Basuki. lagi nih Bang? Iya, kalau dengan Gubernur Bapak Wakil Gubernur ini saya ingat pantunnya gini, jalan-jalan ke Tanah Abang, singgah sebentar membeli baju. Walaupun Pak Wakil Gubernur ini kadang-kadang bicaranya begitu kencang, tapi hatinya selembut salju. Itu. Jadi hatinya bersih, hatinya baik demi kemajuan DKI Jakarta. Betul, tentunya bersama dengan jajaran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta ya, Bang ya, secara keseluruhan saling bekerja sama tentunya untuk membangun Jakarta baru. Baik, kita akan lanjutkan mungkin acara kita dengan acara yang selanjutnya dengan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Irmansyah, Magister of Science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita sayangi, kita banggakan, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para Kepala SKPD, UKPD Provinsi DKI Jakarta, para Wali Kota, Bupati Provinsi DKI Jakarta, para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta, para pengurus RT, RW, dan anggota LMK, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melaporkan pelaksanaan silaturahmi gubernur dengan pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan, RT, RW, LMK, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, PKK, dan tokoh masyarakat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sebagai berikut. A. Dasar hukum pelaksanaan Instruksi Gubernur nomor 128 tahun 2014 tentang penyelenggaraan silaturahmi gubernur dengan pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan tahun 2014. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan silaturahmi gubernur dengan pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 adalah 1. Silaturahmi gubernur diselenggarakan dengan tujuan membangun sinergitas antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segenap lapisan warga masyarakat ibu kota yang diwakili oleh lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, tokoh agama. 2. Sebagai sarana dan media penyampaian informasi tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan serta strategi pemberdayaan masyarakat yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. C. Waktu dan tempat. Hari tanggal Kamis 16 Oktober 2014, waktu pukul 13.00 sampai dengan selesai, tempat Istora Senayan, Jakarta. D. Tema kegiatan. Tema silaturahmi gubernur tahun 2014 adalah Jakarta Baru, Jakarta Kita Semua. E. Sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan silaturahmi gubernur dengan pengurus dan anggota LMK Provinsi DKI Jakarta, ulangi, dan anggota lembaga kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 berjumlah 9.000 orang dengan rincian sebagai berikut. 1. Unsur birokrasi sebanyak 376 orang. 2. Unsur DPRD sebanyak 5 orang. 3. Unsur BUMD 23 orang. 4. Unsur lembaga kemasyarakatan sebanyak 6.185 orang. Dan unsur PKK sebanyak 2.411 orang. F. Pendukung acara grup band Timlo, MC Datuk Saiful Azhar Al-Hajj SEMSI. Tarian kreasi
tarian selamat datang, dan gambang kromong. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan penghargaan dan hadiah pemenang lomba sekaligus sambutan dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Panitia ya Linda ya, Ya, betul. Bapak Dr. Andes Irmansyah, Magister of Science, sudah menyiapkan bersama dengan panitia acara kita pada siang hari ini. Iya. Sudah bekerja keras. Kalau Betul sekali, kecil ya. lah itu kan, tidak Iya, boleh itu. betul Yang sekali. penting kita terjalin silaturahmi, bekerja sama antara Pak pemerintah dan masyarakat khususnya DKI Jakarta. Iya, betul Ya. sekali Bang Dato. Dan sekarang kan setelah ini kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Irmansyah bahwa akan ada pengumuman ya, pemenang lomba dan juga penyerahan hadiah oleh Bapak Gubernur kita tentunya. Beberapa Nah, waktu yang lalu kita sudah melaksanakan lomba ya. Iya, Lomba betul diantaranya evaluasi kinerja RT RW dan LMK tahun 2014. Betul. Ya. Ada juga nanti lomba perilaku hidup bersih dan sehat. Ada juga Sekolah lomba sehat juga ada. sekolah kinerja posyandu. Betul. Dan juga lomba kelurahan. Kelurahan. Dan ada juga lomba RT RW yang paling banyak mengumpulkan zakat infak dan nah, itu sedekah. dia. Pada hari ini akan kita umumkan ya, Dato. Kita akan menunggu tapi ini pengumumannya katanya enggak di kita ini akan ada yang memberikan. Oh, belum ada Kak Linda? Belum ada. Kita tunggu hadirin Bapak dan Ibu siapa sebagai pemenang lombanya karena akan dihantarkan dari udara. Nah, itu Kita dia. tunggu dulu mana yang udaranya. Ini Bapak yang dan akan Ibu dibantu. silahkan kita lihat ke kanan di awang-awang. Sebentar berprestasi kalau jalan-jalan arah Bekasi sampai di sana di waktu pagi. Bagi yang berprestasi maupun yang belum berprestasi tahun depan dapat lebih maju lagi. Betul sekali. Dan di sini kita juga bisa dilihat nih Abang Betul. Noni udah mau Abang bantuin udah kita siap-siap ya ini, Bang. udah datang Daripada kesini. kita yang lompat-lompat mungkin Waduh. Bang bisa dibantu Bang. Ini terbangnya baru sini. Pas sekali. Waduh, tapi ini enak ini bukan kawat sembarang kawat diberi di waktu pagi. Ini bukan pesawat sembarang pesawat, bisa juga untuk naik haji, benar? Wah, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak nyampe kita ke Mekah kalau pakai nggak pesawat bisa. ini ya. Kalau bisa naik haji, kembali dia. Waduh. Baik, ini mengantarkan. sudah ada di Bagaimana sini. Dek? Sudah Terima ada. kasih, Terima Abang. kasih ya, Oke, yang cantik terima dan kasih. gagah ya. Iya, betul kita akan sekali. bacakan siapa pemenangnya. Iya, Silakan kita dibacakan buka ya. dulu. Iya. Oke. Silakan buka Linda. Iya, siapa pemenangnya? Iya. Mungkin nanti kita akan bacakan dahulu yang pemenang untuk lomba evaluasi kinerja RT RW dan LMK tahun 2014. Ya. Ya, saya akan menyebutkan, kita persilahkan kepada para pemenang yang akan mendapatkan hadiah tentunya dan penghargaan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Bagi para pemenang, kita akan menyebutkan untuk evaluasi kinerja RT RW dan LMK tahun 2014 dan Iya. selanjutnya dilanjutkan dengan kategori apa, Bang? Ya. Selanjutnya nanti kita akan ikuti dengan kategori-kategori yang lainnya. Iya, ini adalah para pemenang lombanya Bapak dan Ibu. Semuanya penuh semangat untuk membangun DKI Jakarta dan pemberdayaan masyarakatnya. Iya. Yang lanjutnya adalah lomba kelurahan RT RW Kami mengundang untuk turut berkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Widodo didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo untuk dapat menyerahkan hadiah dan penghargaan kepada para pemenang. lomba evaluasi kinerja RT RW dan LMK tahun 2014. Siapa pemenangnya? Saya sebutkan dari terbaik pertama LMK Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan terbaik kedua dimenangkan oleh LMK Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini masih yang pertama ya, Bang. Tadi dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mana Jakarta Barat nih tepuk tangannya terbaik pertama untuk evaluasi kinerja RT RW dan LMK tahun 2014. Dan yang kedua dari Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semangat lagi. Yang mana lagi? Lanjut. Selanjutnya nanti yang akan diberikan juga oleh Bapak Gubernur kita untuk terbaik ketiga dari LMK Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Mudah-mudahan daerah yang menang maupun nanti yang ikut mengikuti membawa suasana di DKI Jakarta ini lebih maju masyarakat. Kalau tadi sudah LMK, ini berikutnya adalah pemenang untuk tingkat RW-nya. Terbaik pertama diraih oleh RW 06 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya untuk terbaik kedua diraih oleh mana terbaik kedua? Terbaik kedua diraih oleh RW 09 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Iya. Ini berprestasi sekali berarti ya RW-RW-nya. Memang nampak itu ya. Betul, dari Orang-orang yang 0. berprestasi itu nampak, masyarakatnya juga nampak di sini semangat. Semangat ya kan? sekali, Iya. betul. Dan selanjutnya untuk terbaik ketiga, ini adalah RW 04 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wow, jauh-jauh dari pulau ya. Iya. Kalau ibaratnya dibilangkan bunga dan tangkai saling bertaut, harusnya sampai ke kota Bekasi. Walaupun Kepulauan Seribu ini hampir di tengah laut, tapi bisa juga berprestasi. Prestasi, betul sekali Bang. Dan selanjutnya tadi LMK sudah, RW sudah, dan untuk kategori RT terbaik pertama adalah RT 011 RW 03 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Itu dia. Wah, kalau ibu-ibu, aduh ramai sekali ya. Iya. Dan berikutnya untuk terbaik kedua tingkat RT, ini yang di tengah lagi ya, RT 005 RW 03 Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya ini Bang Datuk yang terbaik ketiga. Nah kalau yang terbaik ketiga ini saya agak geser ke sebelah kanan karena diraih oleh RT 011 RW 05 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Bukan main. Selamat ya Bu ya. Selamat Bapak untuk yang pemenang evaluasi kinerja. Masih diberikan piagam dan hadiahnya oleh Bapak Gubernur. Selanjutnya kita akan mengumumkan untuk juara lomba perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ya. Untuk juara 1 Sekolah Sehat peringkat pertama ya. yang peringkat yang berikutnya Sekolah Sehat 3 SD Nomor Negeri 5 Pagi Cipinang Muara Jakarta Timur. Dan peringkat pertama juga dari Jakarta Selatan itu adalah SMP Negeri 107. Dan juga peringkat pertamanya dari Jakarta Pusat SMKN 27. Terima kasih Bapak Gubernur, Ibu. Kita sangat bangga dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga bertangan Ibu Ana Jokowi, Bapak Wakil Gubernur juga, Bapak Ketua DPRD juga bersama dengan kita pada siang hari ini menjalin tali silaturahim untuk mudah-mudahan menjalin tali silaturahim ini membawa kemajuan bagi DKI Jakarta. Iya betul sekali, baik, dan mohon berkenan kembali masih ada yang berfoto dengan Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Mari kita sambut, inilah sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, utamanya para ketua dan pengurus LMK, RT, RW, dan seluruh pengurus penggerak PKK yang pada siang harinya hadir. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dalam saya mengemban tugas
sampai hari ini pas 2 tahun saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan hanya punya sedikit kelebihan. Dan masalah yang ada di Jakarta ini masih banyak sekali, problemnya masih banyak sekali, persoalan-persoalan yang ada juga masih banyak sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi masih banyak hal yang perlu kita lakukan, masih banyak hal yang perlu kita gerakkan agar Jakarta ini sejajar dengan kota-kota besar lain yang ada di dunia. Kita tidak ingin Jakarta dianggap sepele oleh kota-kota yang lain, oleh negara-negara yang lain, karena kita masih punya banyak persoalan-persoalan. Tetapi saya yakin bahwa setiap persoalan, setiap problem, setiap masalah itu pasti bisa dicarikan jalan keluarnya. Ini hanya masalah soal waktu, kapan ini bisa diselesaikan. Dan saya meyakini dengan gubernur yang baru, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, nantinya dengan didukung oleh pemerintah pusat, kecepatan pembangunan di DKI Jakarta ini akan lebih cepat lagi. Saya berikan contoh hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh DKI sendiri. Membuat waduk Ciawi, itu sudah berapa tahun tidak bisa dimulai-mulai karena persoalan Provinsi DKI dan pusat. Masalah transportasi antar kota Jakarta dengan Bekasi, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya juga sama, karena ini persoalan-persoalan koordinasi yang memang sulit untuk ditembus. Oleh sebab itu nantinya doa restu Ibu dan Bapak sekalian, apabila sudah dilantik dan Pak Basuki Cahayapurnama juga nggak perlu dilantik, sudah dilantik atau belum dilantik sudah langsung bisa bekerja. Saya yakin kita bersama-sama bisa mempercepat pembangunan yang ada di kota Jakarta ini. Perlu saya sampaikan, sebetulnya pada hari ini saya sudah bukan gubernur DKI Jakarta lagi. Karena pagi tadi surat tanda tangan Presiden sudah ada, sehingga sekarang ini status saya adalah sudah bukan gubernur lagi, tetapi Bapak Ibu seluruh warga DKI yang saya hormati, percayalah bahwa DKI ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan yang ada di DKI Jakarta juga tanggung jawab 100% dari Presiden Republik Indonesia. Saya ingin mempercepat hal yang masih belum bisa dikerjakan, tentu saja dengan bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Tetapi tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, baik di lingkungan RT, di lingkungan RW, dari LMK, juga jajaran birokrasi yang ada di DKI Jakarta, mulai dari gubernur, sekda, kepala dinas, wali kota, bupati,
camat, lurah, dan sampai ke bawah tidak bergerak semuanya, jangan harap persoalan-persoalan yang ada ini bisa diselesaikan. Semuanya membutuhkan sebuah kerjasama yang saling mendukung dan saling mendorong agar persoalan-persoalan itu bisa segera selesai. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang Gubernur baru DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Silakan Pak Ahok. Saya cerita sedikit ya mengenai Pak Ahok. Orangnya memang keras. Kalau berbicara memang tajam. Tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hatinya sangat lembut. Kalau ada yang datang kemudian nangis, langsung terenyuh, langsung pasti diberi. Bener ini bener. Datang ya kan ke Pak Ahok, dia nangis-nangis, pasti pulang pasti diberi sangu. Ada apa, jalan rusak di RT mana, di RW mana, ke Pak Gubernur, pakai nangis lagi, pasti besoknya langsung diperbaiki. Ini bener kan? Kalau saya belum tentu. Itu bedanya Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, bedanya di situ. Kalau bekerja sama, kalau bekerja pagi siang malam semuanya sama. Kita selalu bekerja keras. Saya yang titip kepada seluruh warga DKI untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh sehingga persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik masalah hal yang berkaitan dengan transportasi, masalah yang kait-mengkait dengan provinsi yang lain, baik yang berkaitan dengan banjir, yang ini juga kait-mengkait dengan provinsi yang lain, itu akan kita segera selesaikan. Saya berikan contoh Waduk Ciawi. Kita mulai tahun depan ini pembebasan tanah sudah dimulai dan langsung bisa dikerjakan. Karena nanti akan kita dorong dari Kementerian PU, dari sini yang juga akan didorong oleh Gubernur sehingga secepatnya bisa dilaksanakan dan insya Allah nanti dalam 2 tahun fisiknya moga-moga juga segera bisa diselesaikan dan itu mengurangi air yang masuk ke Jakarta banyak sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kami, istri, saya, dan juga keluarga. Kalau ada hal yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak sekalian dalam saya menjalankan tugas sebagai gubernur di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, jika ingin dapat menyampaikan sesuatu. Karena jangan nggak enak Pak. Lain ya, jalan-jalan ke Pondok Gede singgah sebentar waktu pagi. Biasanya Pak Wagub PD hari ini agak grogi. Sebenarnya dari tadi saya sudah tahu, katanya beliau sudah bersurat. Jadi ini ada presiden ke-7 kita. Karena istri saya tidak hadir, jadi saya pikir lebih baik pinjam dulu acting gubernur. Acting gubernur sama ibu gubernur. Ya tentu sekali lagi terima kasih untuk
Bapak Presiden ke-7 kita dan Ibu yang memberikan dukungan untuk memperbaiki Jakarta. Tentu saja kami juga berharap dari seluruh RT RW Ibu PKK menjadi pemerhati-pemerhati kita. Dan ini memang orang dulu memarahin macam-macam. Kenapa Pak Jokowi tidak amanah, mau pergi. Nah, saya selalu bilang gini sama Pak Jokowi, kalau Bapak nggak mau nyebrang Monas ke Merdeka Utara, saya pun akan nyebrang ini Pak. Karena tidak mungkin menyelesaikan Jakarta ini kalau tidak dari Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Jadi ya kalau dibilang saya memprovokasi beliau, saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan harus seperti ini. Nah, seperti zamannya Bung Karno. Saya kira kita baru dengar sekarang Presiden ke-7 yang bilang bahwa Jakarta adalah tanggung jawab Presiden. Selama ini jarang sekali kita mendengar kalimat seperti itu. Dan bagi saya, orang bertanya pada saya, kenapa kamu tenang-tenang saja gitu. Orang tanya, persiapannya apa jadi gubernur? Apa yang mau disiapin? Saya bilang, orang sekarang backingnya lebih hebat, dulu backingnya gubernur, backingnya presiden kok. Kita baru mau persiapan, kalau tadinya backingnya presiden, turun jadi backingnya gubernur, nah, itu harus persiapan itu. Kalau backingnya naik, santai-santai saja. Ya kan? Nah, saya juga belajar banyak dari Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Ya, kalau yang saya nggak berhasil belajar itu soal makan. Beliau bisa makannya agak telat. Nah, saya belum berhasil itu. Memang dari postur juga kelihatan siapa makan lebih banyak. Itu nggak bisa saya. Tapi kalau orang bilang saya galak, keras, sebetulnya saya setengah sudah lebih baik sebetulnya. Karena belajar sama Wong di Solo sudah lebih baik. Makanya istri saya bilang, kamu kenapa suka pakai baju Solo terus? Ya karena dikasih terus dari beliau sama ibunya gimana? Dan pakainya pas, jadi lebih adem ini. Ya itu beda seperti itu. Ya tentu kita doakan seluruh Jakarta tanggal 20 hari Senin biar proses pelantikan berjalan dengan baik. Dan tentu saja masyarakat juga banyak yang sudah mau menunggu dari Semanggi sampai ke istana. Ada yang nyiapin bakso juga saya dengar untuk makan. Ada asosiasi bakso, mie bakso. Nah, kita harapkan semua berjalan dengan baik. Dan saya juga minta kepada beliau, walaupun suratnya sudah keluar, jangan meninggalkan kantor sama rumah dulu saya bilang. Karena kan gubernur berhak untuk menerima tamu presiden. Nah, saya katakan lagi pula saya juga tidak tinggal di rumah dinas nanti. Ya, biar beliau tetap di sana sampai nanti kita Jakarta nganter beliau masuk ke istana. Ya. Niat saya pribadi sih pengen lihat juga istana di dalamnya kayak apa kira-kira gitu. Jadi kita mau nganterin. Saya kira itu kita doakan supaya sampai Senin seterusnya beliau selalu katakan kepada saya, beliau ingin menyiapkan Indonesia menyongsong bonus demografi. Beliau selalu katakan banyak orang tidak sekolah, tidak usaha, beliau harus melakukan kerja keras dan kita doakan berhasil dan Jakarta juga akan maju dan tentu seluruh Indonesia kita siap menyongsong bonus demografi, angkatan kerja lebih banyak daripada yang tidak kerja di tahun 2025 sampai puncaknya 2028 dan beliau tentu mempunyai tugas yang berat, tapi bersyukur doakan buat ibu juga yang setia menemani. Ya walaupun kami kadang-kadang suka bercanda gitu ya, biar gak stres Pak Presidennya, ajak bercanda. Dan terus sekali lagi kita doakan, ingat beliau dalam doa kita dan doakan saya juga supaya saya tidak ada beliau tidak boleh terlalu galak lagi, bempernya nggak ada. Nanti repot. Ada bempernya ketua DPRD, tapi marah-marah melulu sama saya. Nah, ada bempernya. Nah, tinggal nanti kita pikirkan wakilnya, masih tanda tangan beliau. Kita tinggal pikirkan, tunggu beliau di istana dulu, baru kita minta petunjuk bagaimana baiknya.
Oleh karena itu terima kasih sekali lagi Pak Jokowi untuk 2 tahun ini. Pak Gubernur. Jadi saya ingat Pak Presiden, Pak Gubernur, jalan-jalan ke Baron Lama sehingga sebentar arah pas Pampres. Informasi yang kita terima, Bapak Gubernur akan memberikan door prize. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Iya. Ini Baik, demikianlah memperkenan pula untuk Ketua Asosiasi Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bila topik udah pasti turun ya. Ya, teman-teman, mau nanya nggak teman-teman dia nih? Oh iya. Siapa? Saya pakai ini. Ke Bapak. Oh. Oke, Mas. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bisa memberikan tanggapan dengan MOU antara Jakarta Provinsi dan Transjakarta. Ya, kita pemerintah DKI Jakarta sangat amat serius ya untuk konversi ke bahan bakar gas ini. Beberapa langkah yang kita tempuh ya, MOU ini nanti dalam waktu dekat akan ada kita siapkan 20 SPBG, 10 mobile dan 10 lagi yang statis ya. Tadi Pertamina sudah melakukan pembicaraan dengan kepala dinas sekitar 150 SPBG di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah siap ya, tinggal mereka mencari lokasi-lokasinya. Di samping itu pula swasta ya, kalau mereka ingin membangun ya, SPBG ini juga kita berikan ruang ya, sepanjang pertama lokasinya ini tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Pemprov DKI Jakarta. Mereka mau, kita akan berikan kemudahan-kemudahan ya, supaya SPBG ini lebih banyak lagi di Jakarta. Kalau untuk bentuk dukungan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri dengan adanya kondisi seperti ini, dukungannya apa? Apapun yang diperlukan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kita permudah ya regulasinya, dan tidak ada yang kita persulit ya. Saya sudah minta Bapak Kepala Dinas ya, untuk swasta yang ingin berusaha membuka SPBG ini ya, kita berikan ruang dan waktu ya, yang seluas-luasnya. Tadi kan